Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sepertinya peperangan antara Ba'alawi dan para penggugat nasab Ba'alawi benar-benar akan terjadi, kaum muslimin. Beredar video persiapan perang dari kelompok Ba'alawi, terutama Bahar Smith, kaum muslimin, ya. Ada video yang beredar dari Bahar Smith yang sedang latihan, kaum muslimin, ya, latihan perang. Latihan perang, ya. Kita langsung saja lihat bagaimana video latihan perang dari Ba'alawi. Sekarang coba kita lihat ya, seperti apa sih kemampuan perang mereka atau persiapan perang mereka gitulah ya. Ini ada video ketika Pak Bahar Smith mempamerkan gerakan silat yang katanya itu untuk melawan banyak orang. Seperti apa gerakan silatnya? Coba kita lihat dulu. Ya, ini sepertinya di pondok pesantrennya Pak Bahar Smith ya. Jaketnya diambilin dulu nih sama pelayannya gitu ya. Musik. Oh, harus ada musiknya ya. Silatnya tuh harus ada musik gitu ya. Wih. Silat apa nih? Oh, ini silat untuk melawan banyak orang. Begini ya. Begini untuk melawan banyak orang. Oh, cuma segitu doang gerakannya. Oke. Iya. Golok. Oh, ini golok, dikasih golok. Udah lama. Main lagi. Udah lama nggak main. Udah lama nggak main golok. Masih luas pergerakannya Dir? Apa? Masih luas kah pergerakannya Dir? Kayak di rumah, kayak itu doang, kayak saung bambu kemarin, depan saung bambu. Jangan. Luar biasa. Itu buat ngelawan orang banyak. Oh, tuh dengerin kata Pak Bahar Smith. Itu buat ngelawan orang banyak silatnya katanya. Ini kami yang nggak ngerti jurus saja, kaum muslimin, ya, melihat gerakan-gerakan Bahar Smith, gerakan jurusnya Bahar Smith itu aneh, ya. Kami yang nggak ngerti saja aneh. Ya. Dari sekian banyak cabang olahraga silat, kaum muslimin, ya, pencak silat, kami belum pernah melihat ada gerakan seperti yang dilakukan oleh Bahar ini, kaum muslimin. Dan itu katanya untuk melawan orang banyak, ya. Jadi sepertinya ya benar-benar akan terjadi perang ini, kaum muslimin, ya. Sampai Bahar Smith saja turun tangan latihan memperlihatkan keterampilan silatnya, kaum muslimin, ya. Mengingat ya sudah ditentukan oleh pihak Ba'alawi, ya, terutama Mukibin. Kemarin ada videonya, Mukibin sudah menentukan kapan dan di mana mereka akan perang, kaum muslimin. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami tunggu kali. Tuh, kaum muslimin, ya, sudah ditentukan kapan dan di mana akan digelar peperangannya, kaum muslimin. Makanya mereka latihan, ya. Dan sekali lagi ya, kami melihat gerakan Bahar Smith itu ya aneh, kaum muslimin. Dari sekian banyak cabang olahraga pencak silat, ya, kami belum pernah melihat ada yang mengeluarkan jurus seperti si Bahar ini, kaum muslimin. Aneh, ya.
Dan ada video dari Harry Pras yang mengomentari tentang gerakan dari Bahar Smith ini kaum muslimin ya. Dan kita tahu Harry Pras memang ahlinya di dalam bidang yang seperti ini kaum muslimin ya. Beliau adalah seorang master pencak silat kaum muslimin ya. Tentu ketika berkomentar tentang gerakan jurusnya si Bahar ini ya benar-benar mengena kaum muslimin ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan dari Harry Pras ya melihat persiapan dari Bahar Smith ini kaum muslimin ya, melihat jurus-jurusnya Bahar ya yang disiapkan untuk perang melawan sesama muslim ya. Ini perang konyol ini. Ya, oke. 4 penjuru ya, teman-teman. Ya. Oke ya. Oke. Takbir teman-teman. Ya, gerakan bela dirinya unik teman-teman. Dan entah bagaimana pengaplikasian ketika dia tepuk-tepuk begitu ya. Berbeda halnya ketika kita disilat, ada tepukan begini. Ya, itu adalah kuncian. Itu adalah teknik sikutan, tangkisan, ambil, patahkan. Nah kaum muslimin ya, jadi bukan kami saja yang merasa aneh dengan gerakan Bahar kaum muslimin ya. Harry Pras yang seorang master silat saja kaum muslimin merasa aneh dengan gerakannya Bahar ya. Dan ya Bahar ini ya konyol lah kaum muslimin ya. Ya konyol, gokil kaum muslimin ya. Mengaku sebagai guru agama, pimpinan pondok pesantren, baca Al-Fatihah dikritik orang ya. Baca kitab kuning ya, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan dikritik orang. Hah? Coba. Ya, ini silat dikritik orang ya, nggak ada yang bener. Bahar. Dan coba kita lanjut lagi videonya dari Dodi Sefriadi kaum muslimin ya. Ada lagi persiapan perang dari Ba'alawi yang kocak kaum muslimin ya. Kita lanjut videonya. Lanjut kita akan lihat kemampuan perang berikutnya. Kalau sebelumnya itu silat, sekarang ini lebih ekstrim lagi, yaitu kemampuannya kebal golok katanya ya. Jadi selain bisa silat-silat, nah ini juga ternyata kebal golok nih mereka. Kita lihat videonya. Di satu persatu muhibinnya dites kekebalannya. Ini yang ngetes Pak Bahar Smith. Maaf, ini bagian yang saya sensor ya. Bagian ini saya sensor karena ya begitulah, kita mematuhi peraturan YouTube. Ya, saya rasa semua orang sudah tahu tentang trik semacam ini ya, karena memang sudah banyak yang membongkar di sosial media, apalagi di channelnya Pesulap Merah itu udah lengkap semuanya ya. Trik-trik bagaimana terlihat kebal. Kalau saya yakin 100% itu tidak benar-benar kebal, hanya trik saja. Karena bahkan Rasulullah sekalipun di medan perang pun juga terluka, nggak kebal Rasulullah. Kalau untuk sekedar pertunjukan hiburan menggunakan trik seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi kalau nanti di medan perang pakai trik begitu ya jelas nggak relevan, malah habis mati konyol jadinya. Tapi yang namanya mukibin ya susah guys. Kalau SDM rendah tuh susah diingatkan. Makanya sebenarnya saya kasihan ngelihat orang-orang Indonesia itu ada yang diperbudak seperti itu. Ya kalau mukibin ya memang seperti itu ya, percaya saja. Pokoknya apa yang diucapkan sama Ba'alawi ya percaya saja. Percaya. Ada Ba'alawi yang sehari mi'raj 70 kali, percaya. Sekelas Idrus Romli saja percaya yang seperti itu. Ya? Ada Ba'alawi yang dia bosen di dunia, ya, di dunia suntuk, jalan-jalan ke surga. Nanti suntuknya hilang, balik ke dunia lagi. Percaya. Ada Ba'alawi yang mengaku bisa memadamkan api neraka. Seandainya saya tidak malu dengan Allah, ya niscaya neraka ini akan aku padamkan dengan jari kelingking. Mukibin percaya yang seperti itu, percaya. Ya, didoktrin. Ya, pokoknya meskipun maksiat berkarat, ibadah berantakan, kalau cinta sama Habib bisa masuk surga tanpa hisab. Mukibin percaya. Nanti kalau ditanya sama malaikat man robuka, man nabiyuka, madinuka, nggak usah dijawab. Tinggal nanti dikasih surat sama Habib Ba'alawi, ya, malaikatnya manut. Malaikat manut kaum muslimin ya.
Kemudian ketika Ba'alawi cerita, ya, ada suatu zaman, di zamannya seorang Khabib Ba'alawi, malaikat pencatat amal itu libur kaum muslimin. Ya. Mukibin percaya kaum muslimin, percaya. Pokoknya apa yang diucapkan sama Ba'alawi, Mukibin percaya. Ya Allah, kasihan kaum muslimin ya. Dan kasihan lagi kalau memang benar-benar peperangan yang sekarang diserukan itu nanti benar-benar terjadi. Itu benar-benar kasihan Mukibin kaum muslimin. Karena nggak ada di dalam Islam ajaran untuk memerangi sesama muslim, itu nggak ada. Ya, apalagi nanti sampai terjadi pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menumpahkan darah, yang membunuh seseorang bukan karena seseorang itu telah membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Itu tanpa terkecuali loh kaum muslimin. Ya. Meskipun yang ditumpahkan itu adalah darahnya orang kafir. Kalau tanpa alasan yang hak, nggak boleh. Ya. Menumpahkan darah, membunuh seseorang tanpa alasan yang hak, meskipun itu seorang kafir, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dosanya besar. Ya. Padahal yang dibunuh orang kafir, apalagi sesama muslim. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, jiwa seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah yang mulia. Ya, hancurnya dunia ini, hancurnya alam semesta ini lebih baik daripada hilangnya jiwa seorang muslim tanpa hak. Jadi ya kasihan kalau memang benar-benar terjadi. Ya mudah-mudahan nggak terjadi, mudah-mudahan ya kedua-duanya, ya kedua belah pihak itu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya mengenal ajaran Islam yang hak kaum muslimin, ya. Karena kalau tidak mengenal ajaran Islam yang hak, ya seperti itu kaum muslimin, ya serampangan, ya teriak-teriak Allahu Akbar, merasa bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk jihad, akan tetapi ternyata yang mereka lakukan adalah bentuk kekufuran. Karena memerangi sesama muslim kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.